Oke, selamat pagi menjelang siang. Hari ini hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026. Saya sedikit meluruskan keterangan dan penegasan mungkin ya dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus yang disampaikan oleh Direktur. Yang pertama, kemarin kita sudah melengkapi semua persyaratan yang dianggap kurang karena direktur kan selalu bicara masalah regulasi ya, bicara masalah aturan, sains dan lain-lain. Jadi kemarin kita sudah melengkapi dan menurut direktur sendiri memang ada aturan di rumah sakit batas waktu 5 hari paling lama. Oke, kita menunggu itu apa salinan rekam medis itu. Dan yang mau ku sampaikan bahwa direktur sendiri sebenarnya sih kurang konsisten ya, karena dari awal beliau menyampaikan yang berhak untuk menyatakan malpraktek atau tidak itu adalah majelis disiplin profesi. Dan faktanya beliau dalam video itu menyampaikan bahwa tidak ada malpraktek, sedangkan beliau sendiri menyampaikan dia tidak ada kompetensi atau tidak ada kapasitas untuk menyatakan itu malpraktek atau tidak. Jadi omongan direktur sendiri tidak konsisten, itu satu ya. Yang kedua, bahwa dari keluarga pasien dan di dalam video itu direktur juga mengakuin bahwa tidak ada persetujuan dari pasien atau istrinya dan yang punya badan. Yang ada persetujuan ya kan, yang ada tanda tangan itu oleh suaminya. Itu pun dimintakan sudah dalam keadaan setelah operasi, jadi sudah keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi. Orang awam ya kan, untuk suaminya yang dimintakan operasi pasti dia berpikiran itu adalah yang terbaik yang dimintakan oleh dokter untuk istrinya ya. Tapi kalau dari pasien sendiri dan dari video itu sih yang kutangkap memang tidak ada persetujuan dari pasien. Dan tadi direktur juga menyampaikan bahwa memang ada dalam keadaan kondisi tertentu. Cuma contoh yang disampaikan oleh direktur sih menurut aku tidak relevansi ya. Yang boleh diwakilkan oleh keluarga suami itu adalah dalam keadaan tertentu yang dimana itu berhubungan dengan nyawa. Contohnya kecelakaan, ya kan? Kecelakaan, pasiennya pingsan, kan nggak mungkin minta persetujuan dari pasien. Itu boleh dari keluarga atau orang terdekat. Suami boleh. Kalau dalam hal ini cuma pemasangan IUD, artinya tidak ada keadaan urgen di situ. Kalau menyampaikan, oh nanti kalau nggak dipasang hamil, dia itu datang ke rumah sakit karena sesar, ya kan? Sesar itu masa pemulihan untuk orang normal aja itu 40 hari, apalagi itu sesar dan itu anak yang kedua. Jadi untuk alasan dalam keadaan darurat kenapa tidak minta persetujuan atau tanda tangan tertulis dari istrinya, itu sih menurutku sangat-sangat tidak nyambung ya. Itu satu, kan itu bukan keadaan urgen. Yang kedua ya kan, yang harus kujelaskan tadi direktur juga menyampaikan bahwa dia pulang dari sesar itu setelah dipasang IUD itu 2 hari kemudian dia pulang, 7 hari balik lagi. Nah, dampak dari IUD ya kan itu bukan hanya sampai 7 hari, itu dampaknya panjang, bisa berbulan-bulan. Jadi kalau cuma dalam 7 hari itu terus dia dianggap sudah sembuh, ya menurutku sih dokternya yang aneh. Karena apa? Pemulihan masa nipas aja itu 40 hari. Itu untuk normal, apalagi ini sesar. Jadi kalau bicara 7 hari sudah sembuh, logika aku sebagai orang hukum sih nggak masuk ya. Terus satu ya. Yang kedua adalah tadi penyampaian IUD. Jujur, jadi direktur juga menyebutkan ada rumah sakit lain. Sebenarnya kalau boleh ku sampaikan bahwa dokter yang menangani di rumah sakit Doris itu sama juga dengan dokter yang di rumah sakit lain tadi. Jadi tanya aja dokternya. Jadi jangan melebarkan ke rumah sakit lain. Karena dokter yang menangani kebetulan itu prakteknya, yang menangani klienku itu tuh sama orangnya. Jadi itu. Dan operasi akibat tadi ya kan
KBIUD tadi, itu menurut dokternya loh yang menangani, itu posisinya geser, sehingga ya kan, itulah yang menyebabkan dugaan tadi ya, dugaan malpraktek, sehingga dinding rahim tembus, usus tembus, dan terpaksa harus dilakukan operasi. Terpaksa ya, jadi bukan ada pilihan, terpaksa karena dinding rahim sudah tembus, usus tembus, jadi harus diperbaiki atau dipotong. Terus pernyataan direktur yang menyatakan bahwa dari dokter yang tadi sudah menyampaikan tentang ada dua pilihan, satu kolostomi, ya kan, yang kedua disambung langsung. Nah, penyampaian dari direktur menyampaikan di wawancara oleh kawan-kawan wartawan itu menyampaikan bahwa itu sudah disampaikan bahwa jika disambung langsung, ya kan, itu potensi bocornya 50-50. Beliau cuma menyampaikan itu, tapi kata beliau kan, suami tetap memilih dan akhirnya bocor. Nah, tapi kalau dari versi suaminya, itu faktanya dari versi suaminya, betul dokter memang menjelaskan kalau disambung langsung itu memang potensinya bocor 50-50, betul. Tetapi dia juga menanyakan, kalau dilakukan kolostomi gimana potensinya? Dokter juga menjawab sama, 50-50. Karena dia sayang istri, ya kan? Kalau sama-sama 50-50, ya kan? Ngapain harus sakit dua kali? Kan orang awam pikirnya kayak gitu. Kalau sekali sambung, sembuh, ya sudah selesai. Ngapain harus sakit istrinya itu dua kali? Jadi yang tidak disampaikan oleh direktur, atau memang dokternya yang tidak menyampaikan ke direktur, sehingga ada cerita yang kepotong. Dokter itu menyampaikan kepada pasienku itu, kolostomi juga potensinya 50-50, sambung langsung juga 50-50. Jadi itu ya, itu yang harus di-clearkan. Nah, terus meskipun ini contoh, jadi bukan dalam keadaan pasien, meskipun ada persetujuan dari pasien, ya kan, ini yang harus diingat ya, karena beberapa pengalaman yang kudapatkan dari beberapa keluhan, dengan adanya persetujuan dari pasien langsung pun, ya kan, itu adalah persetujuan pemasangan KBIUD secara profesional, bukan persetujuan pemasangan IUD yang geser, yang menyebabkan dinding rahim bocor, yang menyebabkan ususnya bocor sehingga harus dioperasi 2 kali dan gagal. Ini bakal yang ketiga kali. Bukan persetujuan seperti itu. Persetujuan yang disampaikan oleh pasien, bukan dalam perkara ini, itu adalah persetujuan secara profesional. Itu dengan ada persetujuan, apalagi dalam perkara ini tidak ada persetujuan. Jadi jangan mendalilkan dengan adanya persetujuan terus tindakan-tindakan yang salah dan tidak profesional, ya kan, itu dianggap legal. Enggak, itu tetap ilegal. Makanya dugaan kita ini positif malpraktek. Tinggal menentukan siapa sih dokter yang bertanggung jawab. Apakah dokter itu dibantu dokter lainnya, apakah dokter itu dibantu bidan lainnya, ataukah dokter itu dibantu perawat lainnya, atau pihak lainnya. Harapan kita sih direktur mau terbuka ya, sebab kami kalau etik sudah pasti, pidana kami pertimbangkan dan ada kemungkinan kami laporkan. Ya, harapan kami direktur dan semua pihak membuka transparan supaya tidak terlibat di dalam arus dugaan malpraktek ini. Itu ya. Kalau terkait masalah tadi, masalah pasien dipulangkan terus direktur bilang menyampaikan, oh itu bukan berarti dalam keadaan sembuh tapi menunggu penyembuhan. Nah, betul dokter memang berapa kali menyarankan, tapi kan dia harus lihat juga kondisi dari pasien tersebut. Klienku itu disuruh pulang, tapi dia sendiri mengakui dia tidak bisa merawat dirinya sendiri kalau di rumah. Dan yang kedua, dia sendiri mengakui makin hari kondisi dia makin melemah. Jadi gimana logikanya? Pasien sendiri yang mengaku saya ini makin hari makin lemah, lalu disuruh pulang. Tuh, tapi itu dibatalkan. Itu tidak jadi masalah. Yang sekarang yang kami tunggu dari Rumah Sakit Doris itu adalah salinan rekam medis lengkap ya, selengkap-lengkapnya. Itu sudah kami mohonkan, itu dari catatan medis, rawat inap, operasi sesar, ya kan.
terus catatan pemasangan IUD, hasil pemeriksaan penunjang, laboratorium, radio, USG, resume medis, salinan catatan perkembangan, catatan pasca operasi, dokumen persetujuan medis, ya kan, bila ada. Nah, atau catatan operasi lanjutan dari pemotongan usus, pemasangan kolostomi, dan lain-lain. Pokoknya kami mintanya lengkap, dan tolong jangan ada yang ditinggal, jangan ada yang disembunyikan. Kita transparan aja. Intinya yang kami cari di sini adalah pihak yang wajib bertanggung jawab terhadap dugaan malpraktek terhadap klien saya. Jadi itu, supaya ceritanya jadi lurus. Sebab ini yang dari masyarakat, dengan adanya konfirmasi atau keterangan pers dari direktur, wah jadi clear. Ada beberapa orang, wah itu kan sudah dapat persetujuan. Betul, persetujuan itu persetujuan melakukan, ya kan, secara profesional, bukan persetujuan merusak dirinya. Dalam fakta ini kan klien itu satu, pemasangan IUD menurut dia sudah tidak tanpa izin. Yang kedua, dokter yang memeriksa itu juga menyampaikan bahwa IUD-nya itu geser, sehingga ya kan, akibat IUD geser tadilah yang menembus dugaannya ya, menyebutkan dinding rahim bocor, terus usus bocor, operasi sampai 2 kali gagal, sekarang di kolostomi. Akhirnya ini yang rencana yang ketiga kali. Ya kalau memang, saranku sih, kalau memang tadi kan di direktur juga menyampaikan, kalau memang pasiennya mau dirujuk ke rumah sakit lain, ya rumah sakit Doris siap membantu. Nah, aku malah mengharapkan itu. Kalau memang faktanya dokternya atau alatnya di Doris itu kurang mendukung, saranku, kenapa enggak dokter atau direktur atau yang mewakili menyarankan kepada pasien, sudah, ini untuk kebaikan bersama, dirujuk aja ke rumah sakit yang menurut Doris lebih baik dan lebih lengkap. Tuh. Daripada ini pasien ini sudah, kalau nggak salah, kurang lebih 25 hari jatuh ya. Jadi kerugian yang dia alami itu sudah sangat banyak. Satu, suaminya itu dari hari pertama sampai sekarang selalu menemani, karena istrinya memang nggak bisa ditinggal, karena dia kondisinya beberapa hari yang lalu tuh beberapa hari menggigil. Terus anak yang baru dilahirkan itu kan pemasangan ya IUD itu kan setelah sesar. Anak yang baru dilahirkan itu akibatnya satu, dia tidak bisa mendapatkan ASI karena ibunya tadi terbaring di rumah sakit sampai dengan sekarang. Jadi kerugian dari keluarga, mental, material, imaterial itu sangat banyak. Dan semoga pihak rumah sakit dengan adanya video ini, tapi kalau mau dibantah keteranganku silahkan, ya kan. Oke, sekian dari saya, dari kuasa hukum pasien Rumah Sakit Umum Doris Silvanus Palangkaraya. Selamat siang.